uh, apa biasanya permasalahan gitu ya. Ini kita langsung saja ke permasalahan daripada alumni sebenarnya. Apa sih yang sering dirasakan sebenarnya setelah lulus gitu? Banyak dari teman-teman alumni itu yang pasti merasa bingung ya. Ketika dia lulus itu dia mau kuliah atau mau lanjut bekerja. Saat itu ya memang saya setelah SMP itu kebetulan tidak ada biaya untuk sekolah. Dan saya berhenti 1 tahun dulu mencari pekerjaan di Jakarta. Setelah itu saya baru kembali ke sini dan masuk di SMK 2. This is Smakda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasanya sudah lama sekali ini belum terbit lagi untuk podcast SMK Negeri 2 Purbalingga. Sudah sekian lama, mungkin terakhir adalah podcast dari Ramadan kalau tidak salah. Baik, dan kali ini kita sudah ada tamu dari alumni. Ada 2 alumni yang terdahulu gitu, angkatan terdahulu. Mungkin bisa kita langsung kenalan saja. Untuk yang pertama dari yang Mas Zainal dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Amirullah, angkatan 2011. Dulu jurusan otomotif. 2011 otomotif ya? 2011. Dulu saya 2011. Iya. Oke. Mas Zainal ini sudah pernah juga di podcast kita, itu membahas terkait dengan alumni juga, yaitu bagaimana IKD dan sebagainya, dan juga ada produk-produknya di bawah kayaknya. Oh iya, di bawah. Oh ya, nanti kita tunjukkan. Oke. Selanjutnya Mbak Suki, silakan Mbak Suki. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah diundang dalam kesempatan kali ini. Saya di sini adalah alumni pertama untuk jurusan otomotif, masuk di tahun 2006 dan lulus di 2009. Seperti itu. Benar-benar saya itu menjadi anak mbarep yang jadi babat alasnya untuk jurusan otomotif dengan fasilitas yang sangat minim sekali. Tapi alhamdulillah dengan keminiman itu, jadi untuk sekarang saya malah takjub ya, Masya Allah masuk ke sini sudah berubah total. Total ya Mbak? Iya. Yang dulu mungkin gedungnya hanya yang apat ini ya, mungkin sebelah kandang burung ya. Dan bengkelnya masih letter yang UW iya, gitu. letter UW. Saya lihat fotonya sih, foto yang lama ya. Baik, keduanya adalah alumni otomotif ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa alumni yang lain. Ya, harusnya. Amin. Dan saya sendiri Fajar Pamuji, sudah kenal ya. Baik, langsung saja mungkin untuk pembahasan kita pada pagi hari ini masih pagi. Mungkin langsung ke Mas Zainal. Ya. Ini terkait dengan apa biasanya permasalahan gitu ya. Ini kita langsung saja ke permasalahan daripada alumni sebenarnya. Apa sih yang sering dirasakan sebenarnya setelah lulus gitu? Yang pertama mungkin ketika kita sudah lulus ya, banyak dari teman-teman alumni itu yang pasti merasa bingung ya. Ketika dia lulus itu dia mau kuliah atau mau lanjut bekerja. Itu biasanya permasalahan yang klasik lah ya. Nah, kalau kebetulan saya dulu pribadi ketika masuk kelas 1 SMK itu, saya tuh sudah istilahnya sudah ada keteguhan hati ketika saya lulus SMK saya harus kuliah gitu. Jadi ketika saya sekolah itu istilahnya bukan mengejar nilai sih ya, tapi mencoba bagaimana nilai-nilai saya itu setidaknya ketika ingin mendaftar untuk kuliah, karena dulu mungkin saya pengen kuliah tetapi biayanya tidak ada tetap. Jadi saya mau nggak mau itu harus mengejar kuliah tapi yang tidak membayar lah istilahnya gitu. Beasiswa ya? Beasiswa nyarinya. Nah, jadi ketika itu kelas 1 saya sudah memutuskan untuk mau kuliah. Jadi selama pendidikan itu, selama kelas 2, kelas 3 itu ya memang saya sudah tertuju ketika saya lulus SMK, saya kuliah kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan gitu. Alhamdulillah terlaksana juga ketika saya lulus dan sudah langsung kuliah. Mungkin gitu Mas. Ya, jadi permasalahan dari Mas Zainal adalah
masih bingung ketika lulus itu masih bingung mau bekerja atau kuliah gitu kan. Ya. Biasanya gitu dan belum menentukan sebelumnya. Iya, karena kebanyakan anak-anak itu lulus SMP ke SMK itu udah kadang karena kemauan sendiri atau orang tua yang memasukkan. Jadinya termasuk dia memilih jurusan pun kadang bingung ya. Dia milih jurusan itu karena peluangnya lebih banyak atau karena nilainya berkurang, jadi agak susah Karena ya. kesempatan dan sebagainya. Karena ada kesempatan. Baik, selanjutnya Mbak Sugi. Pertanyaan yang sama, Mbak. Kalau pertanyaan yang sama, kalau saya justru malah tidak punya gambaran. Saya inginnya hanya mengalir saja gitu. Nanti untuk kedepannya bagaimana, ya masalah nanti. Saya mikirnya seperti itu. Tapi dulu itu saya kebetulan mungkin karena muridnya masih sedikit, jadi selalu menjadi perhatian ya. Sampai sama kepala sekolah saya direkomendasikan kamu ikut ini seperti itu. Terus guru-guru juga mendukung. Nah, saya mengikuti mungkin kalau sekarang itu namanya bidik misi. Kalau zaman saya itu dulu ikutnya namanya BMU, beasiswa masuk ujian universitas gitu ya. Nah, saya coba-coba direkomendasikan dan memang kepala sekolahnya itu memang mendukung banget ya. Waktu itu ada tiga kalau nggak salah dari sekolah sini, saya otomotif sendirian. Nah, saya berdua sama teman saya, tapi nggak tahu akhirnya mereka itu lulus atau enggak. Saya juga sebenarnya cuma coba-coba aja gitu, lulus ya. Lulus juga saya bingung, kalau lulus saya mau biaya dari mana gitu kan. Karena kalau karena kan kalau beasiswa per semesternya mungkin oke lah, tapi untuk harian itu yang bingung ya. Alhamdulillah saya pilih itu di UNJ dan UNSUD, dua-duanya keterima tuh. Dua-duanya keterima. Bisa seperti itu ya. Biasanya satu-satu dulu gitu. Iya, dua-duanya keterima, tapi saya milihnya itu ke UNJ. Saya pengen merantau seperti itu. Saya berbeda dengan Zainal yang sudah terfikirkan ya mau kemana-mana, kalau saya mengalir seperti itu. Baik, menarik ya. Di zaman dulu, bukan zaman dulu ya, tapi beberapa tahun yang lalu gitu ya, sudah ada alumni kita yang bisa mendapatkan bidik misi gitu loh. Kalau sekarang dengan seluruh fasilitas yang ada, dengan seluruh sumber ilmu yang ada, seharusnya lebih mudah gitu loh untuk mendapatkannya gitu. Oke, terkait dengan ini ya, apa yang harus dilakukan setelah lulus sebenarnya? Kalau dari masing-masing Mas Zainal dan Mbak Sugi, apa sih yang saat ini sedang dijalankan gitu? Kalau sekarang ya, kita mengulang dari ke belakang ya. Ketika saya lulus kuliah waktu itu, karena waktu itu kan saya dapat program dari Kementerian Perindustrian yang dimana pada saat pendidikan itu kita sangat-sangat ditentukan atau sangat-sangat ditekankan untuk menjadi wirausaha mandiri. Dan ketika saya lulus dan saya langsung ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga, itu 2015 berarti. Udah setelah lulus itu saya pun langsung istilahnya langsung terjun dalam dunia usaha. Karena pada saat kalau D3 itu kan namanya tugas akhir ya, tugas akhir. Nah, di mana tugas akhir itu saya dulu mengangkat tentang pembuatan konveksi dan sablon di Purbalingga. Jadi ketika saya lulus, yang saya terapkan itu adalah tugas akhir saya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun sebenarnya masih berjalan, tetapi karena COVID sudah agak berhenti dan sekarang beralih kepada produk olahan makanan ya. Olahan makanan, saya punya satu produk yang dari olahan kuaci. Selain jadi wirausaha, kebetulan saya juga sekarang mendapatkan tugas baru atau pekerjaan baru atau pengalaman baru ya. Jadi guru SD, jadi sangat jauh ya. Jurusan kuliah saya istilahnya teknik manajemen industri. Sekarang saya sebagai guru SD di salah satu sekolah di Purbalingga, SD TK. Itu sangat berbeda jauh lah ketika saya sebelumnya yang saya ajarkan itu adalah orang tua atau bapak-bapak ibu-ibu tentang pembahasan wirausaha, tapi pada saat ini saya mengajarkan tentang
bagaimana cara mendidik anak ya. Jadi itu sangat-sangat berbeda sekali, Masya Allah. Jadi kegiatan saya saat ini selain berwirausaha juga sebagai guru SD gitu, Mas. Baik, kemudian Mbak Suki seperti apa, Mbak? Kalau saya sebetulnya setelah lulus dari UNJ ya. Nah, waktu itu saya meneruskan di UNJ. Daripada saya memilih unsur, saya pilih ke UNJ karena saya tidak mau di desa terus gitu, Kak. Saya pikir aja seperti itu. Ingin mencoba pengalaman baru. Terus setelah lulus, saya sempat mengajar di SMK swasta di Jakarta selama 2 tahun karena memang saya lulusnya pendidikan otomotif juga. Jadi saya juga memang kalau linear ya saya harusnya mengajar di otomotif seperti itu. Terus singkat cerita saya kembali ke sini. Sekarang juga mengajar anak SD seperti itu. Itu juga yang jomplang. Sebenarnya sih banyak ya untuk yang membutuhkan guru otomotif, tapi saya masih belum berminat mungkin ya bilangnya, lebih tepatnya belum berminat sih. Oke, lebih tertarik dengan menjadi guru SD ya, Mbak? Atau ada sesuatu yang lain menjadi alasan? Kalau sesuatu yang lain gimana ya? Menjelaskannya mungkin kalau saya sih lebih tertariknya karena saya juga punya usaha sendiri. Cuma karena sekarang saya tidak istilahnya nyanding ya usaha itu. Usaha saya ada di Jakarta dan ada yang mengelola di sana. Terus saya di sini waktu luangnya tuh banyak gitu. Dan waktu itu ini kan sekolah yang mendirikan salah satu alumni guru sini. Alumni nggak sih disebutnya? Iya, jadi guru sini tapi sekarang sudah pindah di sekolah lain, terus mendirikan sekolah SD. Kebetulan membutuhkan guru, terus saya ditarik daripada kamu hanya antar jemput anakmu seperti itu. Dan mudah-mudahan saya lebih meluruskan niat sih ya ke depannya. Seperti itu. Alhamdulillah menikmati gitu, ternyata menikmati. Dan sangat-sangat menikmati sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Unik, karena unik. Ngajar SD itu unik banget. Oke ya, menarik ketika apa yang dilakukan saat ini itu berbeda atau tidak linear dengan apa yang ada ketika masih sekolah. Sebenarnya pandangan ketika tidak linear itu seperti apa sih gitu? Apakah menjadi masalah atau ya tidak masalah belajar sesuatu yang baru gitu loh? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya pribadi lebih senang kepada ilmu baru ya. Jadi setiap ilmu baru itu saya sangat senang untuk belajar. Walaupun di hati kecil saya sangat merasakan, wah saya nggak enak nih sama guru saya SMK nih. Dulu saya SMK otomotif, terus kuliahnya teknik industri. Sekarang kerjanya malah jadi guru SD gitu. Jadi ketika saya pulang atau datang ke SMK ini ketemu dengan guru-guru otomotif itu terasa ya ngapunten ya Pak ya, maksudnya saya nggak sesuai dengan harapan panjenengan semua gitu. Kadang saya masih mikir kayak gitu. Tetapi di sisi lain, ya ini adalah hidup lah ya. Ini adalah hidup. Setiap hidup itu pasti punya pilihan dan punya jalannya masing-masing. Setiap yang kita jalani, setiap yang kita ambil itu insya Allah pasti akan ada hikmah yang akan mengikuti di belakangnya. Jadi jangan sampai kalau kita bekerja tidak sesuai dengan bidang kita, tetapi itu malah jadi keterpurukan, itu jangan sampai lah ya. Jadi walaupun kita bekerja di luar dari bidang kita, seenggaknya kita bisa menikmati pekerjaan itu dan kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari pekerjaan itu sendiri. Mbak Suki, gimana Mbak Suki? Kalau saya dari dulu prinsipnya itu tidak memikirkan masa depan saya itu bagaimana sih. Jadi saya itu apa yang ada di depan saya lakukan seperti itu. Saya pernah terobsesi itu memang saat itu ya, memang saya setelah SMP itu kebetulan tidak ada biaya untuk sekolah. Dan saya berhenti 1 tahun dulu mencari pekerjaan di Jakarta. Setelah itu saya baru kembali ke sini dan masuk di SMK 2. Nah itu kan itu yang paling saya kejar itu dulu karena saya pengen sekolah. Tapi setelah itu insya Allah itu memang ada jalan gitu kan kalau kita memang berusaha. Dan alhamdulillah di sekolah sini tuh karena mungkin muridnya masih sedikit ya, kembali lagi semua guru dari lintas jurusan itu hampir semuanya memperhatikan saya. Ketika saya di Jakarta pun masih kontekan, bahkan Bu Esti waktu itu kalau nggak salah Esti Peternakan itu Bu Esti ada seminar di Jakarta dan di UNJ itu Universitas Negeri Jakarta
dan hampir menemui saya. Cuma saya ada kelas jadi nggak ketemu. Nah, cuma pesan saya sih ya ke terutama khususnya untuk alumni sini atau yang sedang sekolah di sini, tidak masalah apapun pekerjaannya selama itu halal, apalagi yang tidak sesuai dengan jurusan, nggak masalah, nikmati saja. Terus lagi pula kalaupun kita sesuai jurusan juga ada sesuatu yang baru. Apalagi yang nggak sesuai jurusan itu lebih menantang lagi, dan itu biasanya kalau sesuatu yang baru dan lebih menantang itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak hanya ilmu itu saja yang bisa kita dapatkan seperti itu. Baik, masih kaitannya dengan mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Tapi apakah ketika belajar di SMK Negeri 2 Purbalingga tidak hanya pelajaran ya? Apakah ada yang bisa dipakai ketika sudah keluar gitu, sudah lulus dari sekolah ini? This is Magda Class. Let's talk and relax.